Bismillah, diharamkan sholat menghadap kuburan. Nah, jadi boleh dibaca dulu deh Sam, biar nanti bisa ada gambaran teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai apa itu. Tidak diperbolehkan mengerjakan sholat dengan cara menghadap kuburan secara mutlak, baik itu kuburan para nabi ataupun selain mereka. Nah, ini poin baru nih, diharamkan sholat menghadap ke kuburan. Ya kan? Nah, tidak diperbolehkan mengerjakan sholat dengan cara menghadap kuburan secara mutlak, baik itu kuburan para nabi ataupun selain mereka. Jadi teman-teman, kita pahami dulu bahwa ini hadis dari Nabi Muhammad SAW dan sudah jelas bahwa la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu alaiha. Bahwa Rasulullah SAW melarang sholat menghadap kubur. Itu dan janganlah kalian sholat menghadap kubur dan janganlah kalian duduk di atasnya. Dan seperti teman-teman yang ketahui bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa di sekeliling kita banyak sekali masjid-masjid yang masjid-masjid yang terdapat kuburan di dalamnya. Jadi kalau dengan adanya kuburan itu kita bisa dibilang kita sebaiknya berpindah gitu, mencari masjid lain yang tidak ada kuburan di dalamnya. Dan maksudnya ada kuburan di dalamnya, jadi satu masjid yang memiliki pekarangan yang sama dengan kuburan dan tidak berbatasan apapun gitu. Jadi bisa dikatakan berdampingan secara bersebelahan persis gitu ya. Dan teman-teman, kalau kita udah tahu kayak gini, insya Allah kita mudah tuh buat nerapinnya. Kita tinggal datang, dan hukum masjid itu, hukum asalnya, bila kita datang ke masjid, kita hukumi masjid itu bebas dari kuburan. Tapi kalau misalnya Allah takdirkan kita melihat ada kuburan, maka kita harus berpindah darinya, mencari masjid lain, mencari musola lain, mencari tempat sholat lain. Karena apa? Karena tidak diperbolehkan mengerjakan sholat menghadap kuburan secara mutlak, teman-teman. Ya kan? Dan kalau misalnya kita sudah tahu seperti ini, mudah tuh kita buat amalin. Dan kita tunduk aja sama dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Tapi, Ana nih kalau ya memang ya, alhamdulillah anak-anak kan juga paham nih mengenai hukum sholat menghadap kuburan atau di masjid yang memiliki satu pekarangan dengan kuburan. Jadi kalau misalnya kita pergi ke masjid, baru turun dari mobil nih ya kan, anak-anak udah turun aja udah kabur aja. Kabur mending kemana? Mending wudhu atau apa? Enggak tuh. Karena mereka tahu nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, mereka berdua nih, Hisam sama Rasyad, langsung keliling nyari kuburan. Padahal Anda udah bilang, ayo nih hukum asalnya masjidnya nggak ada kuburannya loh. Kalau kalian keliling dan ketemu, kita efeknya harus pindah cari masjid yang lain. Dan kayaknya nggak tahu, mungkin mereka berlomba-lomba siapa yang nemuin kuburan paling duluan yang juara gitu, Anda nggak paham. Jadi ya qadarullah, Anda berapa kali gitu kalau sholat, apalagi di daerah Jakarta Selatan ya, Anda berapa kali sholat parkir, udah wah azan nih parkir, sholat, baru turun dari mobil, bi ada kuburan bi, ayo udah naik lagi, pergi lagi cari masjid lain gitu. Dan kadang mereka juga kadang Anda lagi wudhu gitu, bi yang itu tuh kayak gundukan kuburan tuh bi, ya Allah. Jadi akhirnya ya itu harus banyak sabar, terus ya agak repot juga ya kan, udah wudhu, udah apa, pindah masjid, nyari lagi, lihat GPS lagi. Kalau di tempat-tempat yang kita tahu sih nggak apa-apa, ya kan, kita tahu oh ini masjid Ali Kelas, oh ini masjid ini, oh di sini kita kita bisa tandain tuh masjid-masjid yang bebas kuburan. Tapi kalau misalnya kita di tempat yang kita asing, misalnya lagi safar, lagi jalan kemana, buat cari masjid lain kan butuh usaha, butuh lihat map lagi, lihat GPS lagi gitu. Dan ya bisa jadi waktu sholat kita jadi nggak tertunda gitu, nggak bisa langsung buru-buru segera sholat. Makanya kalau misalnya sama tim-tim pemburu kuburan ini harus sabar nih, pemburu kuburan di masjid yang Anda bilang tadi di flyer ya. Kalau mereka tuh udah mulai beredar nyari-nyari kuburan tuh Anda udah harus
harus siap-siap mental nih kalau misalnya nanti wah udah siap-siap pindah lagi nih, pindah masjid lagi nih. Pernah juga ana larang jangan cari-cari ya. Ini udah masjid keberapa gitu. Tapi ya qadarullah emang Allah takdirkan gitu. Jadi pas ana lepas sepatu terus ada kayak semen-semenan gitu di pekarangannya masjid. Ana pikir paling apa sih bak sampah atau apa gitu. Ana nggak mikir jauh lah. Terus Anda lepas sepatunya Anda mau taruh tuh di dalam bak semen situ kan, biar nggak basah atau apa kalau misalnya hujan. Nggak taunya, Bi, jangan taruh situ, Bi. Kenapa sih? Lah itu Abi nggak lihat. Kenapa emang? Itu kuburan, ya Allah. Jadi secara nggak langsung nemuin kuburan tanpa sengaja. Ya udah, oh ya udah, sepatunya nggak jadi ditaruh, diambil, dipakai lagi, pindah kita. Itu kalau nggak salah di daerah Lenteng Agung apa? Kebagusan daerah situ kalau nggak salah. Ya itu ya. Dan bagi teman-teman yang udah tahu hukumnya ini ya Bismillah, kita sami'na wa ata'na, kita harus tunduk dengan hukum Islam nih. Dalilnya dari mana ini yang bawah nih, yang di nomor 44. La tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kubur dan janganlah kalian duduk di atasnya. Lanjut Sam. Yang nomor 20. Dan ini juga, oh ya, sedikit tambahan. Mungkin ada yang bertanya kali ya, loh, kalau misalnya sholat menghadap kuburan gak boleh, bagaimana kita ke Masjid Nabawi? Nah loh, Masjid Nabawi kan ada kuburan Nabi Muhammad SAW, di dalamnya lagi. Nah, bagi yang awam atau bagi yang belum tahu, kita harus pelajari nih, bahwa hukum untuk sholat di Masjid Nabawi lain hukumnya. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika meninggal, beliau dikubur di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Yang mana terpisah temboknya dengan Masjid Nabawi. Sebagaimana kita tahu kalau Nabi Muhammad SAW mau sholat, dia membuka pintu dari rumahnya ke Masjid Nabawi. Jadi sebenarnya di zaman Nabi Muhammad SAW bahwa rumah Aisyah radhiyallahu anha terpisah dengan Masjid Nabawi, ya kan? Dan Nabi Muhammad SAW dikuburkan di rumah Aisyah. Tapi pada tahun 88 Hijriah ada pemimpin namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Dia berusaha menghancurkan Masjid Nabawi, teman-teman. Dan berusaha memasukkan rumah istri-istri Nabi ke dalam masjid. Ya kan? Akibat perbuatannya yang seperti itu, maka terjadilah kuburan Nabi Muhammad SAW terletak di dalam masjid. Walaupun sebenarnya tidak terletak di dalam masjid. Mengapa tidak terletak di dalam masjid? Karena sesungguhnya dibatasi oleh tembok berlapis antara rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan Masjid Nabawi. Jadi kita tidak bisa kita bilang itu dalam posisi yang sama karena dibatasi oleh tembok berlapis-lapis, teman-teman. Yang dalamnya dalam sekali, karena dulu pernah ada usaha pencurian jenazah Nabi Muhammad SAW, makanya oleh pemerintah Arab Saudi dikeruk lagi, dipasang tembok yang tebal, yang lapis ke atas dan ke bawah, dan itu yang itu menjadi tembok pembatas antara makam Nabi Muhammad SAW dengan Masjid Nabawi. Dan juga dari pendapat dari Syekh Albani rahimahullah bahwa seluruh dari hadis tersebut menunjukkan bahwa seluruh masjid itu dihukumi tidak boleh sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, kecuali Masjid Nabawi. Kenapa tidak kenapa kecuali Masjid Nabawi? Karena bila Masjid Nabawi dihukumi sama, sesungguhnya Masjid Nabawi memiliki keutamaan, dan jika dihukumi sama maka keutamanya akan hilang. Ya, jadi insya Allah udah paham ya, kalau misalnya Masjid Nabawi itu lain hukumnya dengan masjid-masjid pada umumnya, karena Masjid Nabawi memiliki keutamaan. Dan sebagaimana kita ketahui tadi, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dimakamkan di rumah Aisyah yang berbatasan dengan tembok, dan sekarang sudah dipertebal oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi dan karena dan posisinya sudah seperti itu, dan jika dibongkar atau dipindahkan akan mendatangkan lebih banyak mudarat, makanya dibiarkan seperti itu dan hukumnya berbeda, ya. Jadi udah paham nih, jangan sampai ada tuh buktinya di Masjid Nabawi boleh tuh ada kuburannya. Nah, mudah-mudahan udah nggak ada lagi yang pertanyaan seperti itu. Selanjutnya bisa dibaca lagi Sam,
yang nomor haramnya melintas di depan orang yang sedang sholat walaupun di Masjidil Haram. Silakan Sam. Untuk 4. Tidak diperbolehkan melintas di depan orang yang sedang sholat jika ia memakai sutra, meskipun ia sholat di Masjidil Haram atau masjid-masjid lainnya. Semuanya adalah sama hukumnya, yakni tidak boleh melintas di depan orang yang sedang sholat berdasarkan keumuman hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya orang yang melintas di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa perbuatan tersebut, niscaya berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada harus melintas di depannya. Maksudnya adalah melintas di antara orang yang sholat dengan tempat sujudnya. Kelima, orang yang sholat dengan menggunakan sutra tidak boleh membiarkan seorang pun melintas di depannya. Hal ini berdasarkan hadis yang telah lalu. Janganlah engkau biarkan seorang pun melintas di depanmu. Juga berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Jika seseorang di antara kalian sholat dengan menghadap sutra, lalu ada orang yang hendak melintas di depannya, maka tahanlah bagian atas dadanya dan tahanlah semampunya. Dalam riwayat lain, maka cegahlah ia 2 kali. Apabila ia tetap bersikeras untuk tetap melintas, maka lawanlah lebih keras lagi, karena ia adalah syaitan. Nah, kita balik lagi ke atas. Nah, ini yang nomor 25 nih. Wajib bagi orang yang melaksanakan sholat untuk menghalangi orang yang melintas di depannya walaupun ketika berada di Masjidil Haram. Melintas di depannya tuh benar-benar di depannya persis antara dia dengan sujudnya. Karena kalau di Masjidil Haram kan sempit tempatnya teman-teman. Dan kalau misalnya melewati yang berada di Masjidil Haram itu misalnya bisa melintas, dan kita harus berusaha cegah. Kadang kan kalau misalnya lagi rame banget tuh, nggak lihat tuh kalau kita lagi sholat. Maka kita harus berusaha untuk mencegah. Kenapa? Karena teman-teman, seandainya orang yang melintas di depan orang yang sedang sholat, mengetahui dosa perbuatan tersebut, niscaya dia akan berdiri selama 40 tahun. Lebih baik baginya daripada harus melintas di depannya. Nih. Menunggu 40. Maaf. Nah, di sini, jadi kalau misalnya dia berdiri, itu dia lebih baik nunggu tuh. Makanya kita harus berusaha untuk mencegah orang yang melintas. Dan memang nggak mudah kalau misalnya kita lagi sholat nih di depan Ka'bah misalnya. Ya bukan berarti sholat di depan tempat orang tawaf langsung ya. Kalau misalnya depan tawaf langsung ya pasti dilintasi terus. Misalnya kita agak ke belakangan sedikit gitu. Dan kemungkinan orang yang lewat itu pasti banyak dan kita harus bersabar dan selalu berusaha untuk mencegahnya. Nih, dalilnya dari mana? Dan janganlah engkau biarkan seorang pun melintas di depanmu. Dan juga teman-teman, kalau misalnya ada yang mau melintas, ya kan, di depan sutra kita melihat nih, bukan ngelihat langsung nengok ya, tapi kita udah tahu nih kayak ada pergerakan orang mau lewat di depan kita nih, tempat kita sujud nih, kita tahan tuh. Misalnya dia lewat mau depan kita, coba anak tunjukin ini. Mana ya? Yang gambar nomor 3 teman-teman. Kelihatankah? Ini nomor 3 nih yang ada tulisan warna merahnya tuh. Jadi tahannya begitu, tahannya itu dengan tangannya menahan di atas dadanya ya. Jadi bukan tahannya itu di kepalanya didorong gitu atau akhirnya terprosok tuh orang gara-gara itu akhirnya jadi berantem lagi. Bukan, tahannya itu dengan tangan kita menahan di dada. Ini baik buat laki-laki ataupun perempuan ya teman-teman. Jadi jangan sampai pikir, wah ini laki-laki doang. Enggak, perempuan juga gitu. Kadang ibu-ibu bisa lebih rusuh lagi. Kadang yang ditahan kadang bisa lebih galak. Apa sih orang mau lewat doang? Nah loh, kadang udah rame-rame tuh di belakang. Makanya kadang kita harus ya sabar. Kadang mereka kan nggak tahu kita tahan. Dan kalau misalnya dia maksa, kadang kalau orang udah tahu, oh lagi sholat dia akan menghindar insya Allah. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, kita tahan lagi. Dan kalau misalnya dia tetap maksa, sebagaimana dari dalil dari Nabi Muhammad SAW,
Lawanlah lebih keras lagi karena ia adalah syaitan. Ya. Nah, baik. Selanjutnya, misalnya nih, dibolehkan maju selangkah atau lebih untuk mencegah anak yang belum balik atau binatang yang hendak melintas di depannya, sehingga ia pun melintas. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat ya, terus kita lihat ada anak kecil mau lewat nih di tempat kita sujud, boleh tuh kita maju selangkah ke depan atau lebih. Ya lebihnya tuh 1 atau 2 langkah ringan ya, bukannya langkah apa, bukan langkah besar-besar akhirnya itu. Tapi misalnya kita lihat nih ada kucing atau ada anjing, susah juga ya. Mungkin kalau di masjid biasanya anak kecil ya atau bapak-bapak lah kita hukumi gitu aja. Misalnya di masjid ada bapak-bapak atau anak kecil mau lewat yang belum balik karena belum ngerti, atau binatang atau kucing atau apa. Kita bisa tuh maju selangkah atau 2 langkah ringan ke depan untuk mencegah. Jadi dia lewatnya akhirnya di belakang kita. Ya kan? Gimana, paham ya? Insya Allah ya. Masih ada kan nih orang-orang sepi-sepi aja soalnya. Lagi khusyuk kayaknya dengerin ya. Nah, yang selanjutnya, oh iya, jangan lupa ya, nanti usahain ikuti kajian sampai di akhir. Kita ada 2 hadiah kitab nih, insya Allah nih, buat yang belum pernah dapat ya. Yang udah dapat, mohon maaf, nanti menyusul di kajian sesi kitab lainnya ya. Ini buat yang belum dapat aja dulu insya Allah. Dan yang di Indonesia ya, mohon maaf belum bisa ngirim nih, yang ke Belanda, ke Amerika nih, mohon maaf nih. Tante Cino di Perancis juga mohon maaf belum bisa ngirim nih. Pengen sih ngirim, nanti coba lagi dipelajari nih caranya biar bisa ngirim ke sana insya Allah. Nah, kita lanjutkan. Yang akan membatalkan sholat. Isam dibaca, Sam? Ketujuh. Termasuk pentingnya sutroh dalam sholat adalah untuk menghalangi rusaknya sholat dengan melintasnya sesuatu di depannya. Berbeda halnya jika ia tidak memakai sutroh, akan jadi batalnya sholatnya jika di depannya melintas wanita baligh atau keledai hitam atau anjing hitam. Baik. Nah, ternyata sutroh itu selain bisa berdosa buat orang yang mau melintas, ternyata sholat kita bisa batal loh teman-teman. Jadi batalnya itu karena apa? Karena ada sesuatu atau seseorang yang melintas di depan kita. Yang melintas di depan kita itu akan membuat sholat kita batal. Jika yang melintas di depan kita adalah wanita baligh, atau keledai, atau anjing hitam. Tuh teman-teman tuh. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai sutroh, lalu di depannya melintas wanita baligh atau keledai atau anjing hitam, maka batal sholat kita dan kita harus ulangi lagi. Nah, dengan ini kita udah punya ilmunya, insya Allah akan lebih paham ya, dan kita bisa lebih berhati-hati lagi. Selanjutnya pembahasan tadi yang kita pembahasan di bagian pertama yaitu menghadap kiblat. Sekarang kita memasuki pembahasan berdiri ya, maaf ya. Pertama berdiri, syarat sah sholat. Kedua maaf. Jadi kita sudah membahas rukun sholat, yaitu yang pertama adalah berdiri, ini rukun sholat, ya teman-teman. Lalu kita juga sudah membahas penggunaan sutroh. Lalu kita sekarang mau memasuki pembahasan baru yang namanya niat. Niat merupakan rukun dari sholat. Isam bisa dibaca, Sam? Niat, Sam? Niat. Hendaknya seorang yang sholat itu meniatkan dan memaksudkan dengan hatinya sholat apa yang akan dia kerjakan. Sholat fardu zuhur atau asar, atau sholat sunnah zuhur atau asar. Niat adalah syarat atau rukun, adapun melafazkannya dengan lisan
adalah perbuatan bid'ah, mengada-ngada, dan menyelisihi sunnah. Tidak ada seorang pun dari para imam yang diikuti oleh orang-orang yang hanya ikut-ikutan dalam berpendapat dengannya. Baik, sekarang kita memasuki di bab niat. Nah, seperti yang dibaca oleh Isam, bahwa seorang yang sholat itu hendaknya meniatkan, dan meniatnya itu memaksudkannya dengan hati sholat apa yang akan dia kerjakan, seperti sholat fardu, sholat zuhur, asar, atau sholat sunnah, atau sholat duha, atau sholat witir. Dan niat adalah syarat atau rukun. Nah tuh, masih ingat ya? Kalau rukun apabila tidak dikerjakan maka batal sholatnya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi dan melafazkannya dengan lisan adalah perbuatan mengada-ada yang menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada seorang pun dari para imam yang diikuti oleh orang-orang taklid hanya ikut-ikutan aja dengan berpendapat dengannya. Dari mana dalil bahwa pentingnya niat? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa Imam Nawawi telah berkata dalam Raudatul Talibin, niat adalah maksud, niat adalah tujuan. Maka orang yang sholat itu harus menghadirkan sholat itu di benaknya, dan menghadirkan pula di dalam benaknya hal yang wajib dihadirkan dari sifat sholat tersebut. Jadi kalau kita misalnya mau sholat, wajib tuh kita menghadirkan di dalam diri kita. Kalau kita mau sholat zuhur, misalnya mau sholat asar, kita hadirkan niat dalam diri kita. Hadirkan niat ya, kata kuncinya tuh hadirkan, bukan lafazkan. Hadirkan niat bahwa kita mau mengerjakan sholat. Karena Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa niat itu adalah kehendak melakukan sesuatu. Sebagaimana kalau contohnya gini deh, kalau misalnya teman-teman mau kerja nih, mau berangkat kerja nih, misalnya Feti mau kerja nih, lalu terus apakah ketika di depan pintu berikrar gitu dengan kata-kata, saya akan berangkat kerja ke kantor saya yang ada di Sudirman jam 7.30 pagi sendirian, naik Gojek dari sini sampai stasiun Pasar Minggu, dari stasiun Pasar Minggu sambung kereta, dan sambung kereta sampai di sana saya mau bekerja dengan keras. Apakah begitu teman-teman? Apakah kalau kita mau kerja kita niat kayak gitu? Atau misalnya ada yang mau ke pasar beli sayur toge sama wortel sama daging, apakah dia berdiri di depan pintu, saya mau ke pasar, ngomong nih depan pintu nih, saya mau ke pasar, mau beli toge, mau beli daging, mau beli wortel. Berangkat sendiri pakai sendal jepit, jam 6.20, dari jalan sini misalnya dari jalan Teratai, menuju jalan Melati. Kan enggak kan? Kalau kita niat misalnya, mau berangkat kerja, ya udah niat tuh. Udah niat, dalam hati udah siap-siap, pakai baju, mau ke kantor misalnya, udah siap mandi, ganti baju, nggak perlu lafazkan lagi kan niatnya kan. Dan misalnya gini teman-teman, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa sholat tidak sama dengan puasa, karena sholat dimulai dengan zikir. Mereka, orang-orang yang berpendapat bahwa niat boleh dilafazkan, mereka mengatakan zikirnya itu maksudnya lafaz niat, padahal bukan teman-teman. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa zikir yang dimaksud adalah takbiratul ihram. Jadi dan misalnya gini, masa Imam Syafi'i mengatakan zikirnya itu adalah melafazkan niat? Mana mungkin Imam Syafi'i menganjurkan suatu perbuatan yang tidak datang dari Nabi Muhammad SAW, tidak ada dari para sahabat, tidak ada dari para imam-imam lainnya. Gak mungkin kan?
Dan apakah beliau mungkin menganjurkan suatu perbuatan yang tidak datang dari Nabi Muhammad SAW? Padahal beliau adalah imam mazhab, seseorang yang cerdas, seseorang yang ahli dalam bidang agama. Dengan kita berhusnuzan ke Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i nggak mungkin lah buat sesuatu yang tidak ada contohnya. Dan dihukumi yang dimaksud Imam Syafi'i adalah takbiratul ihram, ya kan? Dan gimana cara apakah cara niat yang tadi benar yang dengan kita membaca secara lantang? Karena kan kita pahami kan kalau orang sholat ya banyak kan, banyak yang melakukan ketika sholat dia dengan membaca usolli fardu, misalnya sholat zuhur, asar, usolli fardu asri, arba rokaatin, 4 rakaat, mustaqbilan menghadap kiblat, mustaqbil kiblati sendiri karena Allah. Nggak gitu kan teman-teman kan? Jadi gimana sih cara menghadirkan niat yang benar? Caranya itu pertama hadirkan dalam hati. Hadirkan dalam hati jenisnya. Jadi tanpa detail. Kita nggak usah detailkan, sholat zuhur, 4 rakaat, menghadap kiblat, makmuman. Dan salah satu yang pernah dikisahkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa suatu saat pernah ada fulan sholat di hadapan Ka'bah. Lalu terdengar dari dirinya bahwa dia sedang melakukan niat sholat. Dan niat sholatnya itu dengan dibacakan secara detail. Arba rokaatin dan segala macam. Lalu ada yang mengatakan kepadanya, kenapa nggak sekalian aja disebutkan tanggalnya, harinya, bulannya, ya kan? Tahunnya juga disebutkan, jaraknya dari kiblat berapa meter, terus matahari suhunya berapa derajat, pakai sendal apa enggak, di sebelahnya siapa jamaahnya, makmumnya. Dan sesungguhnya dengan mengatakan niat, dengan melafazkan atau menyebutkan dengan perkataan, apakah kita berusaha memberitahu Allah bahwa saya berniat sholat ini begini, begini, begini. Allah Maha tahu teman-teman. Allah Maha tahu was-was kita. Allah Maha tahu apa yang kita akan kerjakan. Allah Maha tahu apa yang belum kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan. Jadi dengan mengatakan itu tidak membawa efek apa-apa. Itu cuma sesuatu perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana kita sudah perjanjian di awal, bahwa kita berusaha ibadah sesuai contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Dan rugi kalau kita tidak mau sholat sebagaimana Nabi Muhammad SAW contohkan. Nah, mudah-mudahan udah paham ya, bagaimana kita kalau mau sholat, niatnya di mana? Ada yang bisa jawab? Boleh jawab di kolom chat ya. Kalau bisa jawab yang teman-teman, kalau bisa jawab semua gitu, biar Anda bisa tahu kalau kita ini udah memiliki pemahaman yang sama gitu. Karena jujur di masyarakat masih banyak sekali terjadi niat dengan usolli, fardu, maghribi, salasa rokaatin, Ana sampai lupa kan udah lama itu. Dulu zaman anak SD, SMP ya afwan, memang diajarinnya begitu. Tapi dengan kita belajar, dengan kita berilmu, kita semakin paham bahwa perbuatan seperti itu tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Hadis doifnya aja nggak ada. Hadis palsunya apalagi nggak ada. Para sahabat aja nggak pernah ngerjain. Para imam mazhab nggak pernah ngerjain. Terus ngapain kita tiba-tiba sekarang mau ngerjain? Udah ikut yang ada contoh aja, aman. Kita play safe lah kalau masalah akhirat. Nggak usah ngambil resiko. Yang aman-aman aja, ikutin semua sesuai tuntunan, dan kerjakan amal soleh sesuai tuntunan, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, mati masuk surga, ya kan? Islam tuh mudah kok. Yang mempersulit itu yang kita membuat-buat baru, berbeda, ya kan? Itu yang malah kita jadi sulit. Dan hadisnya dari mana? Bahwa hadis dari Abu Humaid, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sholat, beliau berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, dari situ jelas bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melafazkan niat yang usoli tadi atau nawaitu, ya kan? Jadi dan ini poin penting untuk pembahasan pada malam ini teman-teman. Kenapa dikatakan penting? Karena
kita temukan, mungkin ada tetangga kita, teman kita, mungkin kita sendiri juga yang masih mengerjakan seperti itu ya kan. Makanya semoga dengan ini bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti bagaimana cara sholat Nabi Muhammad SAW. Kita cukupkan diri kita dengan cara sholat Nabi Muhammad SAW agar kita menjadi orang yang selamat insya Allah. Mau dilanjutkan dengan pembahasan takbir, tapi Anda takut kalau dilanjutkan lagi nanti malah jadi tambah panjang. Mungkin ada pertanyaan, boleh kita sambung dengan sesi tanya jawab aja ya. Nah, Masya Allah, mantap. Niat dalam hati saja. Siap deh, Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan boleh ya, kalau mau tanya ya. Terus kemarin Anda juga bercerita tentang apa? Ada pertanyaan kuis. Apakah bila orang sholat Jumat di tangga, lalu ketika sujud tidak menghadap ke kiblat, apakah sah? Nggak sah nih, anak kasih tunjuk nih gambarnya nih. Kemarin mau dikasih lihat gambarnya tapi nggak kelihatan. Mana ya? Nah ini yang nomor 6. Lihat nggak yang nomor 6? Kelihatan kah? Kelihatan ya yang nomor 6 ya? Nah itu yang lain sholatnya ngadep. Nah ini kan sholatnya lagi di tangga semua ini. Yang lain itu malah menghadap ke sebelah sana tuh. Padahal kiblatnya lihat yang di tangga itu ngadep ke atas semua. Ini sholatnya nggak sah. Karena apa? Karena seharusnya dia bisa di bawah tangga itu dan tetap menghadap kiblat. Nggak harus dia memiringkan sendiri. Yang boleh sholat tidak menghadap kiblat itu jika di kendaraan, ya kan, atau sedang takut. Kalau ini kan lagi sholat Jumat, karena dianya nggak mau sholat di tanah aja, jadi dia sholatnya dimiringin. Dan ini salah, makanya sholatnya jadi nggak sah. Gitu loh teman-teman. Dan memang kalau masalah niat ini sesuatu yang agak sensitif juga di masyarakat kita gitu. Di saat kita menghukumi di dalam hati, karena dihukumi di dalam hati, maka ada orang yang sibuk dengan memang sibuk dengan ini berbantah-bantahan gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apakah semua niat itu tidak perlu dilafazkan? Jadi gini, kalau niat itu merupakan amalan hati. Kemarin kita udah belajar ya, dalam Islam itu ada amalan hati, ada amalan lisan, kayak zikir. Zikir adalah amalan lisan. Ya, subhanallah, nggak ada zikir dalam hati itu nggak ada. Terus kalau misalnya amalan hati apa? Kita belajar tuh takut kepada Allah, ya kan, tawakal. Gimana coba tawakal mau diucapin dengan lisan? Nah, sebagaimana tawakal, takut, niat juga amalan hati. Bisa nggak niat dilisankan? Nggak? Atau rasa takut dilisankan bisa nggak? Nggak bisa. Di saat semua hukumnya sama, ya dilakukan secara sama. Jadi tidak perlu dilafazkan niatnya. Cuma memang misalnya gini, mau makan, diperintahkan membaca bismillah. Nah, berarti bismillah baru makan. Bismillah itu bukan niat. Niat itu ketika kita mau ngambil piring itu udah niat tuh mau makan. Jadi dibedain ya, ketika kita mau berkurban membaca bismillah juga. Itu kan diperintahkan tuh baca bismillah. Ya kan? Lain dengan niat. Kalau niat itu misalnya kita mau makan atau kita mau pergi ke masjid, itu kan di dalam hati udah. Dengan kita udah wudhu di rumah, siap-siap dengar azan itu udah niat tuh sebenarnya mau ke masjid. Jadi bisa dibedakan ya. Caranya gimana? Ya udah hadirkan aja di dalam hati jenis yang akan kita kerjakan. Misalnya kita mau sholat asar, ya hadirkan dalam hati kita mau sholat asar. Gak usah sholat asar 4 rakaat sendirian, menghadap kiblat, jam segini, yang ini, enggak. Dan nggak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kita titik ya, sampai nggak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Karena kita belajar ini sifat sholat Nabi, bukan kita belajar sifat sholat masyarakat pada umumnya. Jadi kita patokannya ke Nabi Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah udah banyak yang sepakat nih teman-teman yang datang ikut di kajian,
bahwa niat tuh di dalam hati, dan bisa juga disampaikan ke yang lain gitu kalau misalnya ada yang melakukan sebaiknya, dan ingatkan dengan sabar, dengan senyum, jangan dengan emosi. Jangan ada usolli fardhu, nggak ada itu contohnya, galak, jangan. Yuk, yang bilang gini, yuk yang Anda dengar, kalau niat tuh dalam hati loh, coba dibayangin. Kalau lo mau ke kantor, emang pakai niat lagi dari rumah gitu, sebut teriak-teriak depan pintu kan? Enggak. Nah ini soal nih, apakah semua niat itu tidak perlu dilafazkan? Udah dijawab tadi. Mau bertanya, pernah dengar ada orang bilang kalau niat harus dilafazkan karena hati bisa berubah. Misalnya saat mau wudhu, niat nanti sholat qobliyah dulu, pas di atas jadah mau langsung sholat wajib dulu, jadi harus. Sebenarnya gini, niat itu di saat kita hadirkan, ya udah kita mulai mengerjakan ibadah tersebut. Kalau kita diganggu oleh syaitan, itu was-was aja. Syaitan itu berusaha ganggu kita di setiap kesempatan loh teman-teman. Dilihat kita lemah ketika kita niat, diganggu tuh kita di niat. Dilihat kita lemah di hafalan surat pendek, diganggu tuh di hafalan surat pendek. Di saat kita mikirin yang lain, diganggu tuh kita jumlah rakaat. Jadi syaitan itu berusaha mengganggu kita dari semua aspek. Dan teman-teman, Allah Maha tahu gitu apa yang kita kerjain. Kita cukup kuatkan lagi niat kita gitu. Misalnya kita lagi misalnya tadi dibilang mau wudhu nanti mau sholat qobliyah dulu. Pas di atas jadah mau langsung sholat wajib dulu. Pas mau di atas jadah. Kan pas lagi udah wudhu itu kan udah tahu tuh mau niatnya, was-wasnya aja, intinya was-wasnya dihilangin aja. Bismillah. Jadi jangan berubah-berubah. Jika dari Hikari, jika ada anak-anak yang bermain dan intensitas lari depan sholat kita sering, apa kita tidak apa-apa jika kita maju selangkah tiap sang anak hendak menghampiri atau gimana baiknya? Jadi gini, kalau misalnya ya, wallahu alam, kalau misalnya memang dia berlari-lari gitu, jadi kita udah tahu nih kalau kita masuk ke masjid, kita udah memetakan nih yang lagi lari-lari, ini yang lagi ini, dan kita cari nih tempat yang kita bisa khusyuk. Jangan kita masuk masjid, kita sholat. Jadi gini loh, patokannya kalau kita mau sholat, kita tuh harus punya strategi teman-teman. Nggak cuma sekedar berdiri terus langsung kita nggak amati. Kita harus siapin di mana tempat yang kira-kira kita bisa khusyuk. Misalnya kalau kita jamaah ya kita di saf paling depan. Karena saf yang paling depan yang paling aman kan dari ada yang anak-anak kecil lari-lari kan. Gak mungkin anak kecil mau lari-lari di depan gitu. Dan kalau misalnya kita sholatnya masbuk, kita cari tuh yang dimana mungkin anak kecilnya nggak akan ini gitu. Dengan tetap mempertimbangkan semakin dekat imam, semakin besar pahalanya ya. Jadi bukannya mentang-mentang, wah di situ bocah yang lari-lari tuh di soft pertama, ana sholatnya di soft paling belakang aja, yang enggak gitu. Maksudnya kita punya strategi tuh, udah planning tuh location, kita udah memetakan tuh. Orang Islam tuh smart kok. Dia tahu gimana caranya bersikap, dia tahu caranya gimana beribadah dengan mudah dan baik dan khusyuk. Cari tempat yang kita bisa lebih khusyuk. Kalau misalnya dia lari ke depan kita, misalnya dia mau lari ke kita tahan dengan tangan. Mudah-mudahan kita tahan sekali, dia mikir. Kalau dia itu lagi kita tahan lagi. Bukan berarti kita langsung melangkah gitu, enggak teman-teman. Jadi kalau dia mau lari depan kita tahan. Dia tuh langsung ngeliatin kita kan pasti mukanya dengan muka bingung gitu. Ini kenapa tahan? Nah nanti kok udah kita turunin lagi. Kita tetap sholat. Dia mau lewat lagi, tahan lagi. Ya kan? Kalau memang dia cuma dia nggak tahu mau lari, nah kita boleh tuh melangkah. Kalau dia tahu kita melarang, lebih mudah. Mudah-mudahan dia nggak berani lagi ngelakuin seperti itu. Karena biasanya sifat natural anak kecil itu kan takut sama orang dewasa, orang yang tinggi besar. Wallahu a'lam. Jika niat di dalam hati namun tetap diucapkan untuk menguatkan niat tersebut bagaimana? Jadi begini ya Mbak Laras ya. Kita kan berusaha mengamalkan jadi gini, syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW kerjain, kita kerjain. Kalau Nabi Muhammad SAW nggak kerjakan, kita nggak kerjakan. Udah aman gitu kan. Nah, perihal niat, ya kan. Niatnya di dalam hati. Tadi Mbak Laras bilang niat dalam hati, tapi tetap diucapkan untuk menguatkan niat tersebut. Bagaimana? Nah, menguatkan itu cuma godaan aja kok, was-was aja. Kita kan ketika kita mau sholat, kita udah tahu. Dan itu juga kita harus sadar loh.
ketika kita mengatakan, dan ini juga bahaya loh, mengatakan cuma buat menguatkan niat doang kok, dan kita berpikir itu lebih baik daripada yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Bahaya teman-teman. Nabi Muhammad SAW lebih tahu apa yang kita kerjakan. Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita nggak ucapin dan kita cuma bilang ini buat anak doang. Enggak, Allah tahu kok. Allah tahu apa yang diisi hati kita. Jadi yuk mulai sekarang udah ikhlas saja kalau memang, dan memang niat dalam hati ini sesuatu yang butuh dilatih. Karena kalau sesuatu nggak dilatih, nggak biasa jadinya. Dan sebagaimana kita sudah terbiasa mengucapkan, maka di saat kita disuruh di dalam hati aja, mulai itu diganggu tuh. Ntar yakin nggak ya? Ntar bener nggak ya? Ntar kalau berubah gimana? Enggak, udah yakin, bismillah. Minta sama Allah kekuatan. Moga Allah mudahkan buat teman-teman semua, berusaha mengamalkan, berusaha mengerjakan sholat, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengerjakan. Bu Aisyah nanya, gimana jika aku sholat Isya salam, tapi ragu udah sholat 4 rakaat atau 3, terus udah salam, terus sholatnya harus diulang lagi dari pertama enggak? Ini udah masuk di pembahasan ini nih, lupa ketika sholat nih. Pembahasan sedikit, sholatnya nggak batal, tapi kalau misalnya ragunya kuat banget, tambah aja lagi 1 rakaat dan ditambah dengan sujud sahwi. Nanti ada pembahasan insya Allah sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Adalah sujud ketika lupa. Jadi untuk melengkapi sholatnya yang belum. Ya, makanya kita harus fokus nih. Dan kalau misalnya gini, sholatnya misalnya 4 rakaat, terus lupa nih, tadi 3 atau 4, ambil yang sedikit. Misalnya tadi kayak, misalnya lagi sholat Isya, kayaknya 4 apa 3 ya, ya udah ambil yang 3, misalnya masih dalam sholat, tambahin 1 rakaat. Tapi kalau udah salam dan masih ragu juga, tambahin 1 rakaat dan sujud sahwi. Ya. Kalau misalnya dalam sholat lupa juga yang tadi, tetap sujud sahwi. Pokoknya kalau lupa sujud sahwi aja. Sholatnya nggak batal kok insya Allah. Mau tanya soal kuburan di masjid, apabila sedang safar dan cari-cari masjid, tapi setiap ketemu selalu ada kuburannya seperti namun sementara waktu dan terus berjalan, khawatir waktu sholat habis, misalnya sudah waktu maghrib mendekati Isya, baiknya bagaimana ya Ustadz? Lalu bagaimana kalau kita berada dalam rombongan dan rombongan memutuskan untuk sholat? Nah ini memang agak, sebenarnya gini loh, kita kan sebaiknya tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dibandingkan tunduk kepada manusia ya. Dan kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari mencintai diri kita. Dan salah satu bukti ketundukan kita adalah dengan mentaati perintahnya. Bila perintahnya seperti itu, sebenarnya kalau misalnya kita mau sholat, kan sebagaimana Allah katakan bahwa bumi Allah ini, Allah sudah jadikan bumi Allah ini adalah suci untuk kita beribadah. Jadi kalau misalnya udah ketemu masjid selalu begitu, ya udah sholat aja, gelar aja di mana dengan ngambil sutra dan cari makmum 1 orang. Islam itu mudah kok. Bukannya kita harus terus cari ya sampai ketemu akhirnya malah jadi nggak sholat. Kita juga rugi kalau kayak gitu. Dan kalau misalnya dalam rombongan dan rombongan memutuskan dan kita tidak, kalau misalnya kita bisa ingatkan gitu dengan baik-baik, maaf Pak Ketua Rombongan, sebaiknya kita jangan sholat di sini karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa kita tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah, bila kita ingatkan seperti itu, oh nggak bisa, kita harus sholat di sini karena kita lagi ngalah berkah misalnya. Wah ya harus dipahami tuh kalau kita harus memisahkan diri. Karena kita harus menjauhi kemungkaran, ya kan? Kita harus berusaha bertakwa semampunya, tapi jika berusaha menjauhi kemungkaran harus berusaha semaksimal mungkin. Jadi moga Allah mudahkan dan kalau bisa membatasi cari rombongan yang lain aja, ya. Semoga udah cukup jelas ya. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan takbir dan jangan kaget ya. Memang gini loh teman-teman, bisa dihukumi banyak banget yang berbeda gitu dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih kita baru buka bab niat aja nih. Nanti mungkin ke depannya masih ada beberapa lagi. Dan semua ini insya Allah yang Ana hadirkan
bersumber dari Al-Quran dan hadis Sahih Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi kalau misalnya mau bantah hadis Nabi Muhammad SAW, kayaknya kita nggak berhak deh buat bantah-bantah hadis. Jadi kita tunduk aja gitu sama hadis. Dan teman-teman bisa cek juga sumber-sumbernya, bisa lihat di kitabnya, nomornya, bisa cari misalnya tadi hadisnya nih, anak kasih contoh ya. Misalnya hadisnya tadi tuh tentang la tusollu ilal kuburi. Masukin aja di Google. Janganlah kalian sholat menghadap kubur. Nanti muncul tuh Sahih kah, riwayat siapa kah, Abu Dawud kah, Ibnu Huzaimah, nomornya ada di kitab mana. Lengkap kok insya Allah. Yang bahaya itu yang kadang kata guru sholatnya pakai niat. Niatnya tuh dilafalin, harus disebutin semuanya, dijelasin. Ntar ditanya, gurunya siapa? Yang ngajarin siapa? Dalilnya dari mana? Oh nggak tahu, udah ikutin aja, taklid aja, ikut-ikutan. Enggak. Sekarang kita nih belajar agar kita bisa taklid kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan ikut-ikutan katanya si guru, katanya si bapak, katanya si kiai, katanya si ustadz, katanya si habib. Jangan, kita ikut kepada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ya, janji ya, insya Allah ya. Nanti mungkin ada ketemu-ketemu lagi yang beberapa, nggak apa-apa. Ini pembelajaran baru buat kita. Sehingga Allah mudahkan, dan bagi yang udah tahu hukumnya, ya mulai terapkan. Ini dari AF nih, kalau kuburannya cuma di pekarangan masjid dan kita sholatnya tidak menghadap kuburan nggak apa-apa. Jadi gini, Nabi Muhammad SAW banyak itu dalil yang mengatakan jangan jadikan kuburan itu masjid gitu. Jadi di saat di pekarangan dan tidak berbatasan tembok atau ulama mengatakan yang aman itu masjid yang antara masjid dan kuburannya itu ada jalan pemisah. Jadi jalan pemisah itu memisahkan antara kuburan walaupun cuma setapak tapi memisahkan antara masjid dengan kuburan. Kalau yang masih satu pekarangan atau yang masih di depan tempat nitipan sendal kayak yang terjadi sama anak tadi itu nggak bisa. Itu dihukumi satu pekarangan, satu pintu masuk. Ya. Dan bisa nanti cari-cari info lagi yang itu nanti bisa Anda bantuin lagi cari-carinya infonya gitu. Dan nggak sulit kok kita buat pindah. Memang kadang di beberapa lokasi itu banyak, Anda nggak ngerti ya. Mungkin guru-gurunya dulu mengatakan, udah nanti kalau lo mati, minta dibangunin masjid aja di tempat kuburan lo gitu. Biar nanti, biar sholatnya, biar dapat pahala. Dan biasanya mungkin dulu tuan tanah, jadi dia bisa bebasin tanah wakafin buat masjid. Anda nggak tahu ya, mungkin ya. Tapi karena belajarnya salah, akhirnya jadi seperti itu. Dan kalau misalnya gini, dan misalnya nih, kondisinya gini loh. Jika suatu masjid kuburan terlebih dahulu di situ ya dibandingkan masjidnya, maka masjidnya oleh pemerintah harus dibongkar. Ininya ya, syariatnya seperti itu. Tapi jika masjidnya duluan baru kuburannya yang diambil isinya dipindahin. Dan jika udah dipindahin kuburannya, masjidnya boleh dipakai buat sholat lagi. Ya, jadi jangan salah nih. Dan kita masih banyak kok masjid-masjid yang nggak ada kuburannya juga. Dan kalau misalnya kita lihat jelas ya bismillah pindah, nggak apa-apa kok. Semoga Allah mudahkan. Memang butuh usaha dan kita niatin aja ini salah satu bentuk kita taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Dan kita tunduk patuh begini dapat pahala kok, nggak usah khawatir. Dan usaha kita mencari masjid lain, insya Allah dapat pahala, dapat ganjarannya. Salah satu bentuk kepatuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah jadikan kita, teman-teman yang dirahmati Allah SWT semua ini, orang-orang yang selalu berusaha mentaati perintah Allah SWT, baik yang dikabarkan dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk pertemuan malam ini sampai di sini. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan bab takbir ya. Nah, nanti takbir ada lagi nih lain-lain lagi. Mungkin banyak yang udah lihat bagaimana video yang ini ya, video iklan kajian ya. Teman-teman lihat kalau misalnya yang tangannya diputar-putar apa segala macam, nanti bisa lihat dari situ. Oh iya, ini kitabnya ya. Ada dua nih. Pertanyaannya ya, yang bisa jawab ya. Yang di Indonesia dan yang belum pernah dapat kitab. Pertanyaan pertama, bolehkah ujung sajadah menjadi pembatas sutroh kita? Dan jawab alasannya ya atau enggak, dan kalau misalnya ya kenapa, kalau enggak kenapa, biar agak panjangan dikit.
yang belum pernah dapat hadiah ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Sebutkan tiga hal atau tiga penyebab yang dapat membatalkan sholatnya seseorang jika tidak menggunakan sutroh. Sebabkan tiga penyebab yang jika melewati kita, maka tidak boleh, maka batal sholatnya. Isam nggak boleh jawab, Isam panitia, Sam. Oh, kakak. Iya, tetap aja. Wanita balik, keledai, dan anjing hitam. Baik, Masya Allah. Nah, buat yang, ya benar nih, Mbak Laras sama AF. Maaf nih, AF, Anda nggak tahu nih, Mbak atau Mas. Wah, ini Mbak Bu Aisyah telat masuknya kali ini ya, Sutroh nggak tahu. Sutroh itu pembatas. Nanti insya Allah ada video YouTube-nya, rekaman dari kajian kita, nanti mungkin bisa dilihat lagi Sutroh itu apa. Oh, Mbak AF, maaf ya Mbak AF. Nanti bisa DM ke IG ini ya, The Habaib ya, buat dikasih alamatnya. Buat dikirimkan alamatnya, DM aja ke sini. Nanti kita kirimkan insya Allah kitabnya besok, insya Allah ya. Baik. Baik, Masya Allah Mbak Arni. Ntar Mbak Arni juga deh, boleh deh, di DM juga deh. Nanti biar sekalian dapat kitabnya juga insya Allah. Alhamdulillah ya. Salam buat Abi semua ya, insya Allah ya. Baik, untuk pertemuan malam ini kita tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk yang bicara dan buat teman-teman semua. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita ketemu, besok masih ketemu insya Allah ya. Hari Jumat kajian nggak nih? Kalau hari Jumat Idul Adha, kajian aja? Libur? Oh, pada mau ini, libur ya deh, libur deh. Banyak yang libur, insya Allah hari Jumat libur ya. Insya Allah kita sambung lagi, insya Allah hari Senin. Nyate ya, oke siap, nyate. Baik, kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.